Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28920500022. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek tes UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEMM. Yang akan saya bahas di video kali ini ada dua. Yang pertama rancangan organisasi dan yang kedua analisis pekerjaan. Rancangan organisasi. Rancangan organisasi adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Tujuan dari sebuah rancangan pekerjaan ialah kepada meningkatkan kepuasan kerja untuk memperbaiki pergerakan produksi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi permasalahan. Rancang pekerjaan. Rancang pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan terkait dengan upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan dan kinerja karyawan, berkaitan dengan job enlargement dan job enrichment. Rancangan pekerjaan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan, dan para pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik. Lalu pentingnya rancang pekerjaan yaitu seringnya terjadi konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan, fisik, dan produktivitas tertentu. Faktor yang mempengaruhi rancang pekerjaan itu ada 3 macam. Yang pertama faktor organisasional. Itu pertimbangan organisasional dalam rancang pekerjaan mencakup dalam hal-hal yang pertama pemilihan struktur organisasi, kedua pola tanggung jawab dan wewenang tugas, 3 prasarana kerja dan tradisi perusahaan perlu tidaknya pengembangan dan pelatihan. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Menjadi seorang analis rancang bangun pekerjaan harus mampu dan tanggap atas tuntutan kelestarian lingkungan sekitar. Paling tidak, kita harus juga melibatkan dan menciptakan hubungan yang baik dengan daerah sekitar. Faktor yang ketiga yaitu faktor keperilakuan. Keleluasan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan akan berdampak kepada kepuasan batin pekerja. Sebab jika kita terus-menerus dikendalikan dan diawasi langsung oleh seorang penyelia atau atasan kita akan mengakibatkan sikap apatis dan prestasi kerja yang rendah. Selanjutnya analisis pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkannya, termasuk di dalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi atau pengendalian dan organisasi atau perusahaannya. Kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkaitan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar. Menurut Hadawi Nawawi, job analisis atau analisis pekerjaan atau jabatan adalah kegiatan menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya yang bersifat khusus. Analisis pekerjaan itu dilakukan untuk mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan. Sedangkan analisis jabatan itu dilakukan untuk mengetahui atau menentukan siapa yang bertanggung jawab suatu pekerjaan dan wilayah tanggung jawabnya. Selanjutnya, tindakan yang diperlukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, merancang kebutuhan di masa depan. Kedua, evaluasi peran lingkungan terhadap individu. Ketiga, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Keempat, rancang pengembangan potensi karyawan. Kelima, kaji kembali
kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang. Keenam, ciptakan peraturan yang win-win solutions. Dan terakhir, tentukan standar kerja. Lanjut, manfaat job analysis. Yang pertama, telaah dan perencanaan kinerja pegawai. Target yang harus dicapai tiap pegawai mengacu pada target organisasi. Yang kedua, desain organisasi, yaitu struktur organisasi yang statis dan dinamis. Yang ketiga, suksesi manajemen, yaitu pengangkatan dan pelepasan manajer dan pegawai. Keempat, analisis penyusunan pegawai, yaitu jumlah, kualifikasi, posisi pegawai. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, jenjang karir, kriteria seleksi. Untuk langkah-langkah dalam job analisis, yang pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. Ketiga, menyiapkan deskripsi tugas. Keempat, memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Kelima, menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Keenam, menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Dan yang terakhir, untuk cara mengumpulkan informasinya, yang pertama, kombinasi teknik pengumpulan data, diskusi dengan expert, kuesioner, catatan pekerjaan karyawan, observasi dan wawancara. Itu saja video project test mata kuliah manajemen SDM. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya atau ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.